Pada ketinggian Gunung Kailas, di antara awan yang menyelimuti puncaknya, terdapat fenomena unik yang telah membuat para pengunjung tercengang. Mereka yang berani mencapai puncak melaporkan pengalaman melihat pertumbuhan yang luar biasa pada kuku dan rambut mereka. Sesuatu yang biasanya memakan waktu 2 minggu, terjadi dalam rentang waktu yang singkat, hanya 12 jam. Seolah-olah waktu bergerak lebih cepat di ketinggian ini, udara pegunungan memberikan kontribusi pada proses penuaan yang terjadi begitu cepat. Pengunjung yang menyaksikan fenomena ini tidak hanya terkagum oleh keindahan alam, tetapi juga dihadapkan pada keajaiban waktu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Di antara mereka yang menyaksikan perubahan ini, terdapat seorang tua bijak yang telah hidup di desa terdekat. Dengan penuh kearifan, dia berkata, "Waktu di sini bukan hanya pengukur jam dan detik, tetapi juga guru yang mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen yang kita miliki." Pendaki muda, yang awalnya datang dengan tujuan pencapaian pribadi, mulai merenungkan makna yang lebih dalam dari fenomena ini. Apakah pertumbuhan yang cepat ini merupakan pengingat bahwa waktu berharga? Ataukah ada hikmah lain yang tersembunyi di baliknya? Pada malam hari, ketika puncak Gunung Kailas dihiasi oleh gemintang, para pendaki berkumpul di sekitar api unggun. Di bawah langit yang mempesona, mereka berbagi cerita tentang perjalanan waktu yang unik ini, merenungkan makna kehidupan dan waktu yang melewatinya. Bab 2, Rintangan dan Perubahan Posisi Misterius. Kisah tentang Gunung Kailas tak lepas dari rintangan dan perubahan misterius yang dialami oleh para pendaki yang berani mencapainya. Salah satu tokoh yang menonjol dalam sejarah gunung ini adalah Milarepa, seorang biksu Buddha Tibet abad ke-11 yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Milarepa, dengan tekad yang kuat, menghadapi rintangan yang tak terhitung jumlahnya selama pendakiannya ke puncak Gunung Kailas. Setiap langkahnya diuji, dan keberaniannya dihadapkan pada ujian yang sulit. Namun, melalui ketekunan dan kebijaksanaan spiritualnya, Milarepa akhirnya mencapai puncak yang dianggap tak terjangkau oleh banyak orang. Namun, misteri tidak hanya terletak pada rintangan yang dialami para pendaki. Puncak Gunung Kailas terkenal dengan perubahan posisi yang misterius. Pendaki yang berani mencoba mencapai puncak kadang-kadang menemui diri mereka bergerak ke arah yang berlawanan atau disuguhi kondisi cuaca buruk yang membuat mereka terpaksa turun. Kisah seorang pendaki yang menghadapi dilema ketika mendapati jalannya yang tiba-tiba berubah mengajarkan kita bahwa hidup seringkali penuh dengan perubahan tak terduga. Sebagaimana jalur pendakian di puncak Gunung Kailas, hidup kita juga bisa berubah arah secara tiba-tiba. Namun, seperti Milarepa yang tetap teguh dalam tekadnya, kita perlu memiliki ketekunan dan kebijaksanaan untuk menghadapi perubahan tersebut. Bab 3, Puncak Kailas sebagai pusat poros dunia. Dalam bayangan senja yang meliputi Gunung Kailas, misteri semakin mendalam. Para ilmuwan Rusia dan Amerika telah melakukan penelitian mendalam untuk memahami apakah puncak suci ini memang memiliki keterhubungan khusus dengan dunia lain. Mereka percaya bahwa Gunung Kailas adalah aksis mundi atau pusat poros dunia. Menurut penelitian mereka, puncak suci ini terhubung dengan beberapa monumen besar di seluruh dunia. Stonehenge, terletak tepat 6.666 km dari Gunung Kailas, dipercayai memiliki kaitan erat. Bahkan, Kutub Utara dan Kutub Selatan juga memiliki jarak yang sama, 6.666 km dan 13.332 km dari puncak, secara berurutan. Gunung Kailas, yang diakui sebagai poros kosmik atau pohon dunia, telah disebutkan dalam Veda dan Ramayana. Para pencari kebenaran percaya bahwa hubungannya dengan monumen-monumen lain di dunia adalah sebuah petunjuk, seperti rangkaian tanda yang membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Pada puncaknya, para pendaki merenungkan makna dari penelitian ini. Apakah Gunung Kailas memang merupakan pusat poros dunia? Apakah keterhubungan ini memberikan petunjuk tentang kesatuan antara alam semesta dan manusia? Bab 4, Mistisisme antara langit dan bumi. Gunung Kailas, dengan keempat wajahnya yang menghadap ke empat arah mata angin, memunculkan keyakinan bahwa gunung ini adalah penghubung antara langit dan bumi. Umat Hindu, Buddha, dan Jainisme percaya bahwa puncak ini adalah pintu gerbang ke surga, tempat di mana spiritualitas dan keterhubungan dengan yang ilahi menjadi nyata. Legenda kuno menceritakan bahwa Pandawa bersama Draupadi, tokoh dalam epik Mahabharata, mencapai puncak Gunung Kailas dan mencapai moksa.
Namun, satu dari mereka jatuh sebelum mencapai puncak, mengajarkan kita bahwa perjalanan spiritual tidak selalu bebas dari rintangan dan pengorbanan. Pada malam hari, di ketinggian yang mengagumkan, para pendaki berkumpul untuk merayakan kehidupan dan keajaiban alam semesta. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka merenungkan hubungan mistis antara langit dan bumi, menggali kebijaksanaan kuno yang terkandung dalam mitos dan legenda. Bab 5, Simbolisme Swastika dan Om Parvat. Saat matahari merunduk untuk beristirahat, Gunung Kailas mengungkapkan keindahan simbolisme yang mencolok. Bayangan yang terbentuk pada puncak gunung menyerupai simbol swastika, yang di dalam tradisi Hindu dianggap sebagai tanda keberuntungan dan keselamatan. Pengunjung yang menyaksikan bayangan ini merenungkan makna mendalam di balik simbol ini. Apakah ini sekadar kebetulan atau pesan tersembunyi dari alam semesta? Para pemikir spiritual bersatu dalam keyakinan bahwa alam seringkali berbicara kepada kita melalui simbol-simbol, mengajak kita untuk memahami makna yang lebih dalam. Tak jauh dari sana, ada misteri lain yang menyelimuti Gunung Kailas, Om Parvat. Saat salju turun di puncak, membentuk gambaran yang jelas dari huruf Om, suara awal alam semesta dalam tradisi Hindu. Para pengunjung yang menyaksikan fenomena ini merasakan getaran spiritual yang kuat, menganggapnya sebagai berkah dari alam semesta. Pada malam hari, ketika bulan purnama menerangi puncak, para pendaki berkumpul untuk merayakan kehidupan dan simbolisme yang mereka temui. Mereka menghargai keberuntungan yang tergambar dalam swastika dan merenungkan kehadiran spiritual yang disampaikan melalui Om Parvat. Bab 6, Gunung Kailas sebagai piramida manusia. Gunung Kailas, dengan keindahan dan simetrisitasnya, menimbulkan tanyaan yang menantang, apakah ini benar-benar gunung alamiah ataukah ada sesuatu yang lebih dalam bentuknya yang terlalu sempurna? Ilmuwan Rusia telah mengajukan pandangan kontroversial bahwa Gunung Kailas mungkin bukanlah gunung biasa, melainkan struktur buatan manusia. Mereka mencatat keindahan simetris dan bentuknya yang sempurna, yang menciptakan kemiripan yang mencolok dengan piramida dan bahkan katedral. Sisi-sisinya yang tegak lurus membuatnya terlihat seperti piramida buatan manusia. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ini merupakan hasil kebetulan alam ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang terlibat dalam menciptakan struktur ini? Para pemikir spiritual percaya bahwa alam semesta memiliki cara unik untuk mengungkapkan dirinya, dan Gunung Kailas, dalam segala keindahan dan keunikannya, mungkin menjadi pesan yang mengajak kita untuk memahami keterhubungan kita dengan alam. Di malam yang sejuk, di ketinggian yang tinggi, para pendaki duduk di sekitar api unggun membahas spekulasi ini. Apakah Gunung Kailas benar-benar hasil ciptaan alam semata, ataukah ini adalah karya manusia yang melibatkan kekuatan spiritual yang lebih tinggi? Bab 7, Dualitas Danau Manasarovar dan Rakshastal. Di kaki Gunung Kailas, terhampar dua danau yang memiliki makna mendalam, Manasarovar dan Rakshastal. Manasarovar, dengan bentuknya yang bulat menyerupai matahari, dianggap melambangkan energi baik. Di sisi lain, Rakshastal, dengan bentuk bulan sabitnya, dianggap mewakili energi negatif. Para pengunjung yang berdiri di tepi danau merenungkan dualitas ini, mengakui bahwa dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada dualitas yang serupa. Energi baik dan buruk, terang dan gelap, keseimbangan dan ketidakseimbangan, semua terwujud di dunia ini. Manasarovar dan Rakshastal juga menegaskan bahwa hidup bukanlah hanya tentang satu sisi cerita. Dualitas ini mengajarkan kita untuk menerima dan memahami baik dan buruk yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita. Bagi mereka yang berani menenggelamkan pandangannya di permukaan air yang tenang ini, ada pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan perjalanan spiritual. Pada malam hari, ketika bintang-bintang bersinar di langit, para pendaki berkumpul di tepi danau. Dengan hati yang penuh kerendahan, mereka merenungkan dualitas yang hadir di dalam dan di luar diri mereka, menyadari bahwa hidup adalah perpaduan harmonis dari energi baik dan buruk. Epilog, Kehidupan Abadi di Puncak Kailas. Setelah melalui serangkaian pengalaman mistis dan penuh hikmah di Gunung Kailas, para pendaki akhirnya mencapai epilog perjalanan mereka. Di puncak yang dianggap sebagai pintu menuju kehidupan abadi, mereka merenungkan hikmah yang telah mereka peroleh. Dengan mata memandang ke keindahan cakrawala yang tidak terbatas, para pendaki merasakan ketenangan yang mendalam. Disinilah, di puncak Kailas, batasan antara dunia fisik dan spiritual tampaknya menjadi samar. Sebuah kehidupan abadi yang dijanjikan oleh legenda dan keyakinan kini terasa lebih dekat.
Para pendaki menyatukan pemahaman mereka, mengakui bahwa kehidupan abadi bukanlah tentang mencapai puncak secara fisik, tetapi lebih kepada pencarian makna yang mendalam dan hubungan yang ditemukan di sepanjang perjalanan. Pintu gerbang ke surga yang diyakini oleh berbagai keyakinan menjadi metafora untuk perjalanan spiritual yang membawa manusia lebih dekat kepada yang ilahi. Dalam api unggun yang berkobar, para pendaki saling berbagi hikmah mereka. Mereka menyadari bahwa, seperti puncak Kailas yang menciptakan kisah mistis dan keindahan alam, kehidupan abadi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan spiritual yang terus berlanjut. Mereka meninggalkan puncak Kailas dengan hati yang penuh rasa syukur dan pengertian baru tentang kehidupan. Dengan setiap langkah di lereng gunung yang turun, mereka membawa pulang hikmah yang ditemukan di puncak kehidupan mereka. Epilog ini mengingatkan kita bahwa kehidupan abadi bukanlah sesuatu yang diukur oleh waktu atau tempat, tetapi lebih kepada kebijaksanaan dan pengertian yang ditemukan dalam perjalanan spiritual. Gunung Kailas, dengan segala misterinya, terus menjadi sumber inspirasi dan refleksi bagi mereka yang berani memandang ke puncaknya, tidak hanya dengan mata fisik, tetapi juga dengan mata batin yang penuh makna.